Baik, kami akan mempresentasikan tugas SKPL yang disusun oleh 1. Wahyuning Daru Tejo Kusumo, 2. Bonaventura Baru Ardian, dan 3. Tarsisius Marianus Kam. Pendahuluan. Website ini memudahkan proses jual beli konsumen terhadap barang yang sudah tidak terpakai lagi atau sekedar ingin tukar tambah atau bahkan ingin ganti barang baru sesuai kesepakatan dengan pihak kedua. Konsumen juga bisa membeli barang yang sedang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah. Disinilah terbentuk ide untuk memfasilitasi anggota komunitas Sanata Dharma dalam jual beli barang, yaitu dengan jasa jual beli online yang akan memudahkan komunitas Sanata Dharma dalam bertransaksi antar anggota. 1.1 Tujuan. Dokumen SKPL digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan aplikasi jual beli barang bekas komunitas Sanata Dharma. 1.2 Ruang lingkup perangkat lunak. Fungsi dari aplikasi ini adalah membantu komunitas Sanata Dharma dalam proses jual beli barang bekas antar anggota komunitas. Aktivitas yang ditangani adalah pendaftaran akun untuk penjual, memasukkan data produk, dan mengupdate data produk. 1.3 Sasaran pengguna. Pengguna yang harus memahami dan menggunakan dokumen ini antara lain analisis sistem, programmer, tester, pihak pengembang, dan klien. 1.4 Definisi istilah dan singkatan. Definisi istilah dan singkatan yang digunakan di dokumen ini adalah IEEE atau Institute of Electronical and Electronic Engineer, SKPL atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, atau SRS, Software Requirement Specification, Administrator, KF, Kebutuhan Fungsional, KNF, Kebutuhan Non-Fungsional, FRM, POM, HAL, Halaman Tampil, UC, User Case Diagram, dan AD, Activity Diagram. Berikut ini adalah tabel yang kita gunakan untuk sistem penomoran. 1.6 Referensi. Daftar acuan yang digunakan dalam pendokumentasian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini adalah contoh lengkap SRS SKPL dari Excelsa 2012 usd.ac.id. 1.7 Ikhtisar dokumen. Pendahuluan. Berisi tentang tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup perangkat lunak, target audien, definisi, istilah dan singkatan, sistem penomoran, referensi dan ikhtisar dokumen. Definisi umum berisi tentang perangkat lunak, fungsi-fungsi perangkat lunak, karakteristik dan klarifikasi pengguna, lingkungan operasi, batasan, desain dan implementasi, dokumentasi bagi pengguna, asumsi dan ketergantungan. Kebutuhan antarmuka eksternal berisi tentang antarmuka perangkat pengguna, antarmuka keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka komunikasi. Fitur sistem berisi fitur-fitur yang terdapat pada sistem. Kebutuhan non-fungsional lain berisi tentang kebutuhan kinerja, kebutuhan keamanan, kebutuhan perlindungan keamanan, atribut kualitas perangkat lunak, aturan penggunaan. Kebutuhan lain berisi tentang kebutuhan lain. 2. Deskripsi umum tentang perangkat lunak. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk memudahkan anggota komunitas Sanata Dharma dalam proses jual beli barang. Manfaat mencakup dua belah pihak, yaitu bagi penjual dapat digunakan sebagai media dalam mempromosikan barang bekas yang mereka miliki. Bagi pihak pembeli dapat mempermudah pembeli dalam memperoleh informasi produk yang dicari. Fungsi-fungsi perangkat lunak. Fungsi administrator yaitu menyetujui proses registrasi penjual, melihat data penjual, mengubah data penjual jika perlu, melihat data produk,
Fungsi penjual yakni melakukan registrasi, melakukan login sistem, memasukkan data produk, menghapus data produk, mengirim pesan dan menerima pesan, mengatur data. Fungsi pelanggan yakni melihat semua produk yang disediakan, melihat informasi penjual, melihat informasi mengenai produk yang ingin dicari, mengirim pesan melalui kolom komentar, mengirim kritik dan saran melalui pesan yang dikirim ke sistem. Karakteristik dan klarifikasi pengguna. Hak akses administrator dengan hak-hak sebagai berikut. Hak untuk mengubah daftar penjual, hak untuk melakukan perubahan di dalam penjualan, hak untuk melakukan penghapusan semua data, hak untuk melakukan nonaktivasi akun seller, hak untuk melakukan konfigurasi pada server yang digunakan. Hak akses penjual dengan sebagai berikut. Hak untuk memasukkan data barang yang dijual, hak untuk mengubah data penjual atau pembeli, hak untuk melakukan transaksi dengan pelanggan, hak untuk melihat saran dan kritik pelanggan. Hak akses pembeli dengan sebagai berikut. Hak dalam mencari barang yang diinginkan, melakukan transaksi online, melihat barang yang ada pada aplikasi, memberikan kritik dan saran. Lingkup operasi. Untuk menjalankan aplikasi jejaring sosial berbasis web menggunakan server hosting, memerlukan sistem operasi Windows, software NetBeans, database Oracle, Tomcat server, serta tempat penyimpanan sebesar 1 GB. Sedangkan dari sisi pengguna memerlukan browser, semisal Mozilla atau Chrome. Batasan, desain, dan implementasi. Aplikasi ini dibuat dengan desain yang mudah dipahami dan diakses oleh administrator, pengguna, maupun pelanggan. Aplikasi ini dirancang untuk dapat hanya diakses via protokol HTTP atau berbasis web. Dokumentasi bagi pengguna. Dokumentasi bagi pengguna ini berupa user manual, yaitu buku petunjuk penggunaan perangkat lunak, serta berupa penambahan helpdesk untuk membantu pengguna memakai perangkat lunak. Asumsi dan ketergantungan. Asumsi yang digunakan: 1. Validasi transaksi diatur oleh penjual. Status member akan dinonaktifkan sesuai tanggal waktu pada pilihan akun yang dipilih. Data barang dimasukkan dengan benar oleh penyelenggara barang. Kebutuhan antarmuka eksternal. 1. Antarmuka pengguna. Desain antarmuka pengguna berupa antarmuka web yang ditampilkan dalam web browser. Untuk tampilan aplikasi dalam web browser adalah sesuai dengan ukuran browser, memenuhi semua layar browser. Layout yang digunakan dalam membuat desain antarmuka dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian kiri, kanan, bawah, atas, dan tengah. Menu-menu yang ditampilkan dalam web browser dibagi sebelah kiri. Di bagian sebelah kiri, bagian atas digunakan untuk menampilkan header dari aplikasi, biasanya berupa gambar. Bagian tengah diisi dengan tampilan utama dari aplikasi sesuai dengan menu yang diakses oleh pengguna. Bagian bawah diisi oleh copyright atau isi lain yang dianggap perlu. Untuk bagian kanan digunakan untuk menampilkan menu tambahan atau bisa juga dikosongkan. Penggunaan layout ini tidaklah terbatas seperti yang dijelaskan, tapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan aplikasi selanjutnya. Tampilan untuk keperluan menyajikan pesan dari sistem ke pengguna seperti pesan error, pesan peringatan, atau pesan-pesan lain. Bentuk tampilan pesan yang digunakan adalah pop-up menu dengan menggunakan dialog box. Untuk halaman pada aplikasi yang diakses oleh pengguna dibatasi sesuai dengan hak akses dari pengguna bersangkutan. Pengguna untuk aplikasi ini sendiri dibagi menjadi 3 akses, yaitu administrator, operator, dan guest. Antarmuka perangkat keras. Untuk menjalankan aplikasi ini diperlukan 2 jenis perangkat keras, yaitu komputer server, yaitu sebuah komputer yang berfungsi sebagai komputer penyimpan, pemroses, penyedia, dan pendistribusian keseluruhan data dan informasi. Kedua, perangkat klien.
Perangkat klien adalah komputer yang berfungsi sebagai komputer pengakses dan pemasok data dan informasi. Jenis-jenis perangkat keras di atas sudah meliputi semua perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu alat input yang digunakan untuk menerima input atau masukan data, misalnya berupa keyboard dan mouse maupun touchscreen. 2. Alat pemroses. Alat yang digunakan instruksi-instruksi proses di atas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan dengan alat input dan hasilnya akan ditampilkan di alat output yang terdiri dari CPU dan main memory. Ketiga, alat output. Alat yang digunakan untuk menunjukkan hasil pemrosesan suatu masukan atau input. Pada sistem ini, alat output yang digunakan adalah monitor atau display sesuai perangkat yang digunakan. Antarmuka perangkat lunak. Pada tiap-tiap perangkat klien, minimal harus terinstall software internet browser seperti Mozilla, Opera, Chrome, Safari, atau aplikasi lain yang bisa berjalan. Sedangkan dengan komputer server, minimal sudah terinstall web server Apache yang dilengkapi web container Tomcat. Sedangkan bagi server database, minimal sudah terinstall database MySQL. Antarmuka komunikasi. Jaringan komunikasi dalam aplikasi ini menggunakan jaringan internet untuk dapat saling berkomunikasi. Protokol yang digunakan untuk aplikasi ini adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. 2. Kebutuhan fungsional. Fungsional manajemen akun. 1. Sync up. Aktor penjual. Fungsi untuk memberikan batasan bagi user dalam memasuki suatu halaman pada aplikasi. 2. Login. Aktor penjual dan administrator. Fungsinya untuk memberikan batasan pada user dalam memasuki suatu halaman tertentu pada aplikasi. Ketiga, logout. Aktor, penjual, dan administrator. Fungsinya untuk mengeluarkan administrator atau penjual dari sistem akun dan mengarahkannya kembali ke halaman home. 4. Mengubah profil. Aktor, administrator, dan member. Fungsinya untuk disediakan untuk menampilkan dan mengedit profil penjual atau administrator. 5. Melihat daftar penjual. Aktor, administrator. Fungsinya disediakan untuk melihat daftar penjual yang sudah terdaftar di aplikasi. 6. Menghapus daftar penjual. Aktor, administrator. Fitur yang disediakan untuk menghapus akun penjual jika telah melampaui batas waktu penggunaan aplikasi. 2.2. Fungsional manajemen barang. 1. Menambahkan barang. Aktor penjual. Fitur yang disediakan untuk menambahkan barang. 2. Mengubah barang. Aktor penjual. Fitur yang disediakan untuk menampilkan serta mengubah detail barang penjual. 3. Menghapus barang. Aktor administrator. Fitur yang disediakan untuk menghapus akun member. 4. Menghapus daftar barang. Aktor administrator. Fitur yang disediakan untuk menghapus daftar barang dari semua penjual. 5. Menghapus barang. Aktor administrator. Fitur yang disediakan untuk menampilkan sekaligus menghapus barang dari semua penjual. 6. Melihat daftar barang. Aktor administrator. Fitur yang disediakan untuk menampilkan daftar barang dari semua penjual. 2.2 Fungsional manajemen komen. 1. Menambahkan komen. Aktor, penjual, dan pembeli. Fitur ini adalah fitur yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk menambahkan komen pada barang tertentu. 2. Menghapus komen. Aktor,
penjual, dan pembeli. Fitur ini adalah fitur yang digunakan aktor untuk melakukan penghapusan komentar yang sebelumnya sudah ditambah pada barang. 3. Menghapus daftar komen. Aktor, administrator. Fitur ini digunakan oleh administrator untuk menghapus data daftar komen yang telah masuk. Tiga, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan kinerja. Aplikasi ini harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Untuk aplikasi di server database harus mampu bekerja selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dapat diakses oleh berbagai jenis browser dengan tampilan yang tidak berubah. Dapat diakses oleh Mozilla dan Google Chrome, tampilan tetap sama. Browser dapat melakukan request ke server web aplikasi kurang dari 1 detik. Kebutuhan perlindungan keamanan. Aplikasi jual beli barang bekas menggunakan mekanisme client server dalam pengoperasiannya. Beberapa hal yang akan ditambahkan untuk keamanan adalah enkripsi password. Enkripsi di sini adalah pengacakan data password semua user agar data tidak mampu lagi dibaca oleh pengguna yang tidak memiliki otoritas. Data menggunakan metode POS agar username dan password tidak terlihat. Pembatasan akses pengguna. Dalam pengoperasiannya, aplikasi ini akan memberikan batasan-batasan akses di setiap tingkatan user seperti penjualan, pembelian, dan admin. Atribut kualitas perangkat lunak. 1. Keandalan atau reliabilitas. Aplikasi harus dapat diakses oleh setiap pengguna secara bersamaan dan real time. 2. Data yang sedang diubah oleh administrator tidak dapat dilihat oleh pengguna. 3. Pengguna dapat mengakses data yang up to date. 4. Aplikasi harus dapat menangani jika ada 2 atau lebih permintaan yang masuk secara bersamaan. 5. Jika terdapat maintenance, data keluaran bukan halaman error atau dapat dikerjakan selama maintenance. Portabilitas. 1. Data keluaran yang dihasilkan bernilai sama pada setiap komputer. 2. Setiap fungsi yang ada dapat berlaku untuk semua komputer. 3. Hasil data sistem ini tidak berubah walaupun diakses dari banyak tempat secara bersamaan untuk data yang sama. Kebutuhan lain. Kebutuhan database yang diperlukan adalah tabel seller, tabel admin, tabel data produk, storyboard, fungsional manajemen akun. Berikut ini adalah use case dari aplikasi jual beli barang bekas komunitas Sanata Dharma. Bagian login. Aktor, penjual, dan administrator. Fungsinya untuk memberikan batasan pada user dalam memasuki suatu halaman pada aplikasi. Berikut adalah use case-nya. Berikut adalah GUI-nya. Bagian logout. Aktor, penjual, dan administrator. Fungsinya untuk mengeluarkan penjual atau administrator dari sistem akun dan mengarahkan kembali ke halaman home. Berikut adalah contoh GUI-nya. Mengubah profil, aktor, administrator, dan penjual. Fungsinya disediakan untuk menampilkan dan mengedit profil penjual dan administrator. Berikut adalah contoh GUI-nya. Melihat user query.
aktor administrator. Fungsinya disediakan untuk melihat daftar penjual yang sudah terdaftar di aplikasi. Berikut contoh GUI-nya. Menghapus daftar penjual, aktor administrator. Fitur yang disediakan untuk menghapus akun penjual. Berikut adalah contoh GUI-nya. Fungsional manajemen produk. Berikut adalah use case yang menjelaskan tentang manajemen produk. Menambahkan produk, aktor, penjual. Fitur yang disediakan untuk menambahkan daftar penjual. Berikut adalah contoh GUI-nya. Mengubah barang, aktor, penjual. Fitur yang disediakan untuk mengubah detail barang yang dijual oleh penjual. Berikut adalah contoh GUI-nya. Mengubah barang, aktor, penjual. Fitur yang disediakan untuk mengubah detail barang yang dijual oleh penjual. Berikut adalah contoh GUI-nya. Menghapus barang, aktor, administrator, dan penjual. Fitur yang disediakan untuk menghapus barang yang akan dijual. Berikut adalah contoh GUI-nya. Melihat barang, aktor, administrator, penjual maupun pembeli. Fitur yang disediakan untuk melihat daftar barang dari semua penjual. Berikut adalah contoh GUI-nya. Mengupload foto barang, aktor, penjual. Fitur ini disediakan untuk mengupload foto pada barang yang akan ditambahkan. Berikut adalah contoh GUI-nya. Fungsional manajemen barang. Berikut ini adalah contoh use case dari manajemen barang. Menambahkan komen, aktor, penjual, dan pembeli. Fitur ini adalah fitur yang digunakan oleh penjual maupun pembeli untuk menambahkan keterangan pada barang tertentu. Berikut contoh GUI-nya. Melihat komen, aktor, pembeli. Menghapus komen, aktor, penjual, dan pembeli. Sekian PPT dari kami. Terima kasih.